masukkan ini semua ke box variabel, kemudian Y. Nah, di sini metodenya tadi Pearson correlation. Sebenarnya ada experiment. Tadi Ibu jelaskan tadi. Kalau Pearson, salah satu cirinya adalah data bersifat kuantitatif, terukur pasti. Oke, kalau data kualitatif kemarin sudah kita pelajari ya, dalam bentuk kategorik misalnya. Maka di sini display p-value ini nanti menyatakan ujinya. Jadi kita korelasinya dulu aja yang kita hitung. Kalau manualnya tadi rumusnya yang panjang itu tadi, of XY dibagi simpangan baku X dikalikan simpangan baku Y. Kalau di Minitab ini langsung oke. Nah, ini dia hasilnya sudah tampak. Nah, ini dia. Sudah kelihatan? Nah, tadi korelasi X1, X2 yang atas ini. Nah, yang ini adalah correlation. Korelasi biasa 0,768. Itu adalah X1 dengan X2. Sedangkan angka di bawah ini p-value. Nanti uji. Hasil ujinya korelasi sebesar 0,768 di data empiris itu benar enggak? Di populasinya menyatakan dia berkorelasi sebesar itu. Dilihat dari nilai p-value. Kalau X1 dengan Y berapa korelasinya? Halo, korelasinya berapa? Y dengan X dengan Y. X1 dengan Y yang mana? Nilai korelasinya ini kan? Lah, betul. Sedangkan X2 dengan Y. Nah, di sini kok kosong, Bu? Nah, X2 terhadap X2 pasti 1. Iya dah? Iya kan? Karena ini kolom X2, X1, kolom X2, sedangkan barisnya X2 dengan Y. Gitu. Kalau X1 dengan X1, korelasinya pasti 1. Iya kan? Terhadap dirinya sendiri. Oke? Jadi tidak dihitung oleh software. Karena terhadap dirinya sendiri ya pasti 1. Gitu. Maka yang ditampilkan adalah antar variabel korelasinya. Oke, bisa? Bisa ya. Kemudian yang ini tadi sudah cocok ya dengan korelasi. Nah, di Minitab ini tidak ada korelasi parsial di versi Minitabnya Ibu 17. Tidak ada untuk menghitung korelasi parsial. Coba kita gunakan SPSS ya. SPSS nanti kita cek apakah bisa menghitung korelasi parsial. Ibu tutup ya. Nah, ini sudah paham ya cara ngitungnya tadi ya. Basic statistik, kemudian correlation. Ini aja. Oke? Siap, Ibu. Nah, bisa ya, paham ya. Oke, parsialnya gimana, Bu? Misalnya tadi gender sebagai penentu hubungan antara Y dengan X1 misalnya, gendernya X2 gitu. Nah, di Minitab tidak ada. Makanya kalian saya minta mempelajari dengan kombinasi dengan SPSS. Mohon izin ke toilet. Oh iya, sudah telat tadi ya Putri ya. Oke, sekarang kita coba paste data yang tadi Excel ke SPSS. Kita coba buka SPSS-nya. Nah, ini SPSS Ibu, ini sudah ada datanya. Misalnya saya buat data baru, new data.
Nah, ini kosongan ya. Ini data view-nya kosong, variabel view-nya kosong. Kita isi data yang tadi di data view. Nah, klik paste. Tadi belum. Saya buka dulu. Stop share. Kenapa ini kok enggak mau dia? Ini mau. Excelnya enggak mau. Oke. Copy. Kemudian ke sini. Nah, ini saya pastekan ke sini. Oh ya, salah ini. Ini saya buang karena del. Clear. Nah, datanya saja. Ya, ini tadi adalah data X1, ini X2, ini Y. Betul ya? X1, X2, Y. Oke. Oke ya, ini adalah data untuk di Excel. Maaf, di SPSS. Oke ya, hasilnya sama enggak? Yuk, kita lihat analyze, kemudian correlate, iya toh? Bivariate. Ini berarti bivariate itu yang korelasi biasa tadi. Y X1, Y X2, X1 dengan X2. Gitu Pak, kita lihat bivariate-nya. Nah, kok enggak bisa? Sebentar. Berarti masih salah. Ini tadi dibaca dia sebagai variabel teks. Bentar. Del, clear dulu. Oke. Saya copy datanya saja. Jadi hati-hati ya, pada saat copy data di SPSS hanya datanya saja, jangan judul variabelnya. Paste. Nah, ini kalau data itu dibaca oleh SPSS sebagai numerik, maka dia pasti di rata kanan. Posisinya di kanan ini. Ya, di kanan, di kanan. Kalau dia sebagai tag, maka di kiri. Nanti tidak bisa terbaca oleh analisisnya. Karena membutuhkan data numerik. Paham ini? Coba saya tambah ya. Di sini ada data misalnya Putri. Terus Lutfi. Samuel. Ini tidak mau. Ya, dia hanya mampu berapa huruf itu? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini lebarnya hanya 5 stringnya. Kita tambahi. Nah, ditambahi sampai 10 misalnya. Oke, supaya Samuel bisa L-nya muncul. Nah, terus Iqbal. Ini hanya untuk membedakan ya. Ini adalah data numerik, ini adalah data teks. Ya kan? Kalau teks kan huruf ini ya. P, L, S, I itu kan huruf kan? Maka dia di rata kiri sama SPSS. Tapi kalau numerik dia diratakan. Oke ya? Nah, ini untuk beberapa analisis data teks seperti ini tidak terbaca. Coba kita lihat ya, tadi bivariate. Ini saya beri nama dulu.
Yang ini adalah X1 tadi, variabel X1 jangan keliru ya. Di X1 datanya yang mana? X2, di sini Y, di sini variabel nama tadi itu. Nama mahasiswa. Maka di sini akan muncul, nah sudah, variabel X1, X2, Y itu nama. Nama bersifat teks. Ya string, namanya di SPSS teks itu string. Kalau di Minitab disebut teks. Nah, sedangkan yang numerik ini disebut data yang kuantitatif. Oke ya. Jadi misalnya saya cek variable information. Oh, enggak. Nah. Oke, apa ya ini ya? Oke, jadi seperti itu. Nah, ini tipenya numerik berarti datanya kuantitatif. Tipenya string berarti data teks. Oke, semuanya? Nah, coba kita lihat yang bivariate. Nanti variabel nama tidak muncul. Karena apa? Dia berupa data teks. Nah, kita lihat analyze. Kemudian correlate, bivariate. Coba perhatikan. Nah, yang muncul hanya X1, X2, Y. Variabel nama kan tidak muncul toh? Karena tadi jenis datanya adalah string atau teks. Karena apa Bu kok nggak muncul? Karena bivariate correlation itu harus berupa data angka. Lah bagaimana Bu kalau saya nama tadi itu? Ya diberi simbol angka 1, 2, 3, 4. 1 tadi siapa? Putri. 2 itu siapa tadi? Lutfi atau siapa tadi definisinya diangkakan atau dimetrikkan. Gitu ya. Nah, berarti ini masukkan ke sini. Ding sama seperti Minitab tadi ding. Ini Y. Di sini ada Pearson, ya dong? Ada Sperman. Di Minitab kan hanya 2 tadi. Ternyata di SPSS ditambahi ada korelasi yang disebut dengan Kendall-Stauby. Gitu. Paham ya Putri, Lutfi, Iqbal dan siapa Samuel? Samuel, paham? Jauh ini ya Bu. Oke, ya oke. Berarti ini sudah ya. Coba kita lihat optionnya apa di sini. Nah, di sini tidak perlu, iya dah, nggak diperlukan. Ini kalau ada kebutuhan advance statistik, mean and standard deviasi, cross product deviation and covariant, ya kalian karena di teorinya tadi tidak ada, tidak perlu. Seandainya suatu saat kalian membutuhkan informasi ini di SPSS ada tambahannya. Ini di cancel saja. Kita pilih Pearson ya tadi karena datanya numerik, ya dah. Kemudian oke. Nah, ini ada yang disebut dengan variabel output. Kalian sudah tahu tuh. Bu, ini outputnya gimana? Nah, ini sama ya. X1 dengan X1 di SPSS itu dihitung sama dia. Angka 1. Ya terhadap dirinya sendiri. X2 dengan X2 1. Kalau di Minitab kan nggak dihitung tadi. Otomatis menurut Minitab nggak perlu dihitung gitu. Terus Y dengan Y juga 1. Sekarang bagaimana menghitung X1 dengan X2 tadi? Iya dah? Berarti angka ini. Nah, 0,768. Sama enggak dengan yang Minitab tadi? Sama. X1 dengan Y ini. Nah, 0,903. X2 dengan Y ini. Dah ketemu semua? Sama hasilnya. Namun di Minitab tadi tidak di review untuk yang partial correlation. Nah, sekarang nilainya yang ini apa Bu ini Bu? Angka-angka ini. Yang ini adalah p-value yang tadi. Seperti di Minitab. Ini p-value, ini p-value, ini p-value, p-value. Sedangkan yang ini banyaknya sampel 10, 10, 10. Bisa paham? Paham? Ya, kalian boleh menggunakan korelasi biasa pakai toolnya Minitab ataukah toolnya SPSS. Tapi kalau hitung korelasi parsial, kalian tidak bisa menggunakan bantuan Minitab. Harus menggunakan bantuan SPSS. Karena fasilitas di Minitab tidak ada. Oke ya?
Oh, saya ada Bu, ini Minitab yang advance, yang versinya tinggi. Oh, silahkan, tidak ada masalah. Hasilnya akan sah. Oke? Balik lagi ke data di SPSS kan window, kemudian data. Mana tadi? Untitled data. Ini kan? Nah, ini kan datanya tadi. Bisa paham sampai di sini? Coba sekarang hitung parsial. Contoh misalnya kan tadi X1, X2, Y. X1 sebagai variabel penentu hubungan antara Y dengan X2. Contohnya itu. Berarti kita hitung Y X2 titik X1. Tadi misalnya X1-nya gender tadi loh. Iya kan? X2-nya adalah prestasi, banyaknya komunikasi yang dilakukan oleh seorang ayah misalnya. Kemudian di sini adalah apa ini? Prestasi belajar misalnya. Maka caranya analyze, kemudian correlate, parsial. Jreng. X1 tadi sebagai controlling for. Ya kan? Ini X1 saya masukkan ke sini. Berarti korelasi parsial yang saya lakukan itu adalah antara Y dengan X2 dikontrol oleh X1. Berarti menulisnya apa ini berarti? R Y X2 titik X1. Bisa? Kalau yang kontrolnya X2 Bu, berarti di sini diganti. Nah, kita keluarkan. Ini masuk yang X2 kita keluarkan. Iya kan? Saya ini juga saya keluarkan. Misalnya YX1, berarti di sini dikontrol oleh X2, taruh di sini. Bagaimana Bu cara menentukan saya yang sebagai kontrol itu yang mana sesuai konteks permasalahan di lapangan? Kalau tentang keterkaitan hubungan banyaknya komunikasi yang dilakukan oleh seorang ayah terhadap prestasi belajar anak, yang logis itu kontrolnya jenis kelamin, gender, anak. Iya kan? Jangan dibalik. Nah, berarti penentuan siapa variabel yang jadi kontrol itu sangat bergantung kepada logika berpikir tentang risetnya tadi. Jangan diawur. Nah, kalau ngawur berarti itu contoh analisis saja. Tetapi kalau ini nanti sudah diimplementasikan ke dalam kasus nyata di lapang, maka harus benar-benar didefinisikan mana variabel kontrolnya, mana variabel yang akan dihubungkan. Oke? Berarti kalau ini yang terjadi, berarti nanti simbolnya apa? RYX1 titik X2. Wah. Oke? Kalau RYX2 titik X1 jangan seperti ini. Ya, X1-nya dikeluarkan, masukkan ke kontrol, X2-nya dimasukkan ke variabel. Dah, sampai di sini bisa paham? Nah, saya oke ya. Ini tentang two tail, one tail tidak usah difahamkan secara spesifik. Ya, umumnya defaultnya itu two tail, uji dua arah, gitu aja ya. Saya oke. Jreng. Nah, ini adalah partial correlation. Kelihatan enggak? Maaf. Nah, ini hasilnya partial correlation. Berarti ini gimana cara membacanya? Hubungan antara X1 dengan Y, berarti ini tuh 0,754 saat given ya X2. Oke? Hubungan antara Y X1 dengan YX1 givennya X2. Bu, kalau saya balik, caranya hasilnya nanti gimana Bu? Ini saya stop dulu, saya balik ke ini tadi. Nah, window, kemudian untitled data, yang ini kan tadi. Coba. Oke, saya balik. Ini kan tadi datanya toh? Nah, saya ulang lagi. Analyze.
kemudian correlate, kemudian partial. Saya ganti Y, di sini saya keluarkan, ini saya keluarkan dulu, saya tata Y X2, ya ada controlling for X1. Bagaimana hasilnya? Oke. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Hasilnya berarti apa? Hubungan antara Y dengan X2 ini kan 0,349 pada saat dikontrol oleh X1. Beda kan? Kalau yang ini apa? Hubungan antara Y dengan X1 dikontrol oleh X2. Inilah yang disebut dengan correlation parsial antara Y dengan salah satu variabel yang lain, tapi variabel yang lainnya lagi sebagai kontrol. Bisa? Bisa? Nah ya, oke ya. Satu lagi yang perlu diingat, konsep statistik apa? Induktif statistik. Bekerja dari data empiris kan? Data sampel kan? Tapi harus diuji. Jadi pada saat kalian hanya membaca partial correlation tadi, misalnya Y X1 bagaimana korelasinya kalau dikontrol X2 kan sebesar ini kan 0,754. Y hubungan antara korelasi Y dengan X2 dikontrol oleh X1. Hasilnya adalah parsialnya 0,349. Ini kan data empiris kan? Jangan disimpulkan dulu karena datanya masih data empiris. Kesimpulan umum berarti menggunakan informasi p-value atau significant add ini atau diminutif p-value. Ya kan? Oh, ternyata hubungan antara Y dengan X1 controlling for X2 itu sebesar 0,754. Iya kan? Apakah itu nyata benar korelasinya di populasinya? Lihat p-value. P-value-nya apa ini? 0,019 toh? Berarti lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Kecil. Nah, kemarin konteksnya jika p-value kurang dari alfa 0,05, apa kesimpulannya? Tolak H0. Tolak H0 itu menyatakan ada korelasi antara Y dengan X1 pada saat dikontrol oleh X2. Paham? Itu sudah informasi di populasi. Lewat nilai p-value. Bagaimana dengan yang ini? Iqbal, Y dengan X2 dikontrol oleh X1. Apa kesimpulannya Iqbal? Iqbal? Ibu. Yang ini, yang bawah ini. Bahwa korelasi antara korelasi parsial ya, antara Y dengan X2 dikontrol oleh X1 kan sebesar ini. Ini 0,349 kan? Yang ini. Namun significant add-nya 0,357 toh. Berarti p-value-nya lebih besar dari alfa kan? Yeah. Alfanya kan 0,05. Berarti terima H0. Maka tidak ada hubungan korelasi parsial antara YX2 saat dikontrol X1. Paham? Jadi di highlight ya untuk sampai ke ranah populasi. Jika p-value dalam Minitab ya konsepnya, jika significant add itu dalam SPSS ya. Ini kan menyebutnya significant kalau ini. Bukan p-value, significant, tapi sama itu. Lebih besar dari alfa 0,05, maka terima H0. Berarti dalam konteks korelasi tidak ada hubungan linear antara variabel tadi.
di-given oleh variabel yang lain atau dikontrol oleh variabel yang lain. Paham maksud Ibu? Oke ya. Coba sekarang bandingkan. Samuel, bandingkan. Oke. Ini adalah korelasi biasa, tidak korelasi parsial. Yuk, kita baca ya. Y dengan X1, berarti X1 dengan Y itu 0,903 toh? Iya, Bu. Nah, significant add-nya 0. Berarti apa? Kurang dari 0,05 toh Samuel? Kurang. Maka tolak 0. Ada korelasi antara, korelasinya apa? Korelasi linier antara X1 dengan Y. Ya, bagaimana dengan X2Y? X2 dengan Y adalah 0,790. P-value-nya juga lebih kecil daripada alfa. Berarti juga ada korelasi linier antara X2 dengan Y. Betul nggak? Ya. Nah, pada saat kalian menghitung dengan cara parsial, bisa beda. Y dengan X1 tadi ada korelasi linier, tetapi Y dengan X2 tidak ada korelasi saat dikontrol oleh variabel yang lain. Bahaya kan? Kalau dikorelasikan biasa, hasilnya nyata pengaruhnya secara linier, ada korelasi. Tapi saat dihitung menggunakan korelasi parsial, satunya ada, satunya tidak. Nah, terus yang dipilih yang mana, Bu? Di data yang sama loh ini. Paham maksud Ibu? Di data yang sama, informasinya bisa beda antara korelasi dan korelasi parsial. Maka caranya adalah dari konteks keilmuannya, ini cocoknya pakai parsial atau korelasi biasa. Itu tadi, harus dipilih dulu. Oh, ternyata pakai korelasi biasa. Ya udah, pakai ini saja, enggak usah diparsialkan. Nanti malah bingung. Oke? Oh, dalam konteks keilmuannya harus diparsialkan. Ya pakai ini enggak usah dipakai. Ini salah berarti. Pakai ini atau ini. Tergantung kepada konteks keilmuannya. Wes, paham? Karena induktif statistik itu adalah kesimpulan di populasi, jangan di data empiris. Data empirisnya untuk mendukung tadi itu saja. Korelasinya berapa toh di data empiris? Nah, ya kan? Oh, ada indikasi keterkaitan hubungan dengan besaran sebesar ini antara Y dengan X1 saat dikontrol X2. Sebesar ini kan di data empirisnya. Di populasinya menunjukkan ini apa bukan? Iya kan? Nah, baru dilihat p-value atau significant add-nya ini. Demikian juga dengan yang ini. Dah, paham ya? Oke? Ya, ada pertanyaan enggak dari kalian semua untuk memahami ini? Jadi yang harus difahami, yang pertama, data korelasi harus melibatkan beberapa variabel, minimal 2 kan? Y dengan X1, Y dengan X2, atau X1 dengan X2. Mana yang akan dikorelasikan? Itu yang pertama, datanya harus berpasangan, tidak boleh diacak-acak hubungan antara setiap pengamatan. Tadi harus disiapkan dari data. Yang kedua adalah menetapkan. Kalau melibatkan 3 variabel, kalau 2 tentu ya enggak perlu parsial, iya kan? Kalau 2 kan enggak perlu parsial kan, 2 variabel. Misalnya Y dengan X, enggak usah parsial terhadap siapa. Controllingnya kan enggak ada. Itu otomatis korelasi biasa. Oke? Tapi kalau melibatkan 3 variabel, contohnya Y, X1, X2, maka harus dicek secara konsep teorinya. Apakah menggunakan korelasi biasa ataukah menggunakan konsep korelasi parsial? Harus dipilih salah satu, jangan kabeh dihitung. Oh, pakai korelasi biasa, ya sudah hitung Y, X1 berapa, Y, X2 berapa, X1, X2 berapa. Pakai konteks yang ini tadi. Oh, ternyata menurut konteks teori karakteristik variabelnya pakai parsial, Bu. Iya, baik. Apakah kamu pilih yang ini ataukah yang ini? Dipilih salah satu. Ya, sebagai controllingnya siapa menurut konteks teorinya?
Oh, X2. Ya wes, pakai yang ini saja. Oke? Oh, menurut konteks teorinya X1 saja, Bu, yang jadi controlling. Nah, pilih yang ini. Itu yang berikutnya. Yang ketiga adalah korelasi yang dihitung tadi misalnya parsial given X2, misalnya ini, maka angka yang ini hanya data empirisnya, data sampelnya, ya toh? Maka harus disimpulkan sampai di parameter populasinya lewat nilai significant at atau p-value. Oke, kemarin sudah Ibu sampaikan toh bahwa konsep statistika induktif statistik. Apa itu? Bekerja dari data empiris untuk menyimpulkan parameter populasi. Ngitung-ngitung rumusnya itu data empirisnya, sampel. Tetapi di populasinya harus menggunakan uji signifikansinya, yaitu menggunakan p-value ataukah significant at. Dah, paham? Prosesnya paham? Halo, paham? Aman, alhamdulillah. Iqbal, aman. Lutfi, apa? Iya, ini ya. Tadi saya beri contoh, contoh tadi lo Lutfi. Nanti kalau di penelitiannya Lutfi, mana yang jadi controlling? Kalau memang diputuskan parsial kan? Logikanya parsial. Oke. Nah, berarti yang menjadi bingung mana variabel yang jadi kontrol. Balik lagi ke konteks teorinya tadi. Apa contohnya Bu Ani tadi Lutfi? Menghubungkan antara kemampuan prestasi belajar anak terhadap apa? Banyaknya komunikasi yang dilakukan oleh seorang ayah. Oke? Terus variabel anak itu bisa dijabarkan prestasi belajar oleh anak perempuan atau laki-laki. Berarti ada variabel lain lagi toh. Y, X1, X2-nya gender anak. Oke, Lutfi? Konsep teorinya dalam prestasi belajar dan komunikasi ternyata ada kaitannya dengan gender. Anak laki-laki kalau semakin banyak kita ngomong, dia makin brutal. Istilahnya makin ngelawan gitu ya. Wis males sama bapak itu ngontrol melulu gitu kan. Tapi kalau anak perempuan beda. Persepsi banyaknya komunikasi ayah itu sebagai wujud perhatian, seneng kita. Seperti Bu Ani anak perempuan. Kalau ayah Bu Ani itu sering ngobrol dengan Bu Ani itu makin semangat belajarnya Bu Ani. Tapi kalau jarang, ya aku nggak diperhatikan. Ya nggak tahu kalau Putri ya, semakin dibebas, semakin pinter apa semakin gimana, nggak tahu. Kalau Bu Ani sih enggak. Makin diperhatikan makin oke ya Bud ya kalau cewek ya. Iya. Kalau Iqbal atau Lutfi atau Samuel gimana? Saya diperhatikan sama aja, Bu. Lah itu berarti oke. Berarti kamu sudah perfect betul dalam kehidupan. Iya toh? Mau diperhatikan, mau kagak, aku mau maju. Keren itu. Nah, pengalamannya beda-beda. Tapi yang diambil secara umum. Konteks umum komunikasi dikaitkan dengan prestasi, kemudian oleh gender itu kayak opo toh, mau saya riset. Kalian mau riset itu, gitu. Ya kumpulkan aja datanya. Nah, berarti nanti dalam memodelkan statistika, Lutfi, maka sangat logis jika sebagai pengontrol itu gender. Jangan sebagai pengontrol itu adalah banyaknya komunikasi yang dilakukan oleh ayah. Itu yang mau kita riset gitu. Ya, jadi memang agak rumit sedikit pelajari teorinya dikaitkan model karena di model ini ada pilihan mau pakai pengontrol atau tidak. Bagaimana saya menetapkan pakai pengontrol atau tidak? Tadi konteks teori yang dipelajari bagaimana? Oh, pakai pengontrol, Bu. Yang kedua pertanyaannya siapa yang jadi pengontrol? Balik lagi. Secara konsep teori di bidang itu yang wajar logis sebagai pengontrol itu siapa? Gitu ya Lutfi ya. Oke. Oke. Sip. Dah, berarti itu sudah selesai dari materi dan sekaligus implementasi menggunakan software. Sampai di sini ada discussion?